Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa-siswi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita membahas tentang materi bab 1, yaitu tentang makna faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ancaman dan tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Materi ini mencakupi beberapa cakupan. Yang pertama adalah mewujudkan ancaman dalam upaya menjaga integrasi nasional. Yang kedua, wujud tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Dan yang ketiga adalah cara menghadapi ancaman dan tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2017 dan tahun 2018. Dan buku penunjangnya adalah buku PR yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Yang pertama kita akan membahas tentang wujud ancaman dalam upaya menjaga integrasi. Apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut wujud ancaman terhadap integrasi nasional yang dihadapi oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah gerakan separatis. Gerakan separatis merupakan suatu gerakan oleh sekelompok tertentu yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dapat dilatar belakangi oleh agama, ideologi, ataupun politik. Bahkan, gerakan separatisme melawan pemerintahan yang berdaulat dilakukan dengan cara militer ataupun bersenjata. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan separatis, di antaranya adalah adanya kepentingan atau campur tangan pihak lain atau negara asing, dan kekecewaan terhadap pemerintahan. Gerakan separatisme jika dibiarkan berkembang akan membahayakan integrasi nasional. Akan terjadi perpecahan di daerah asal muncul gerakan separatis tersebut. Bahkan, daerah lain dapat terpengaruh oleh gerakan tersebut. Yang kedua adalah spionase. Spionase adalah merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan spionase tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, spionase merupakan ancaman yang memerlukan penanganan secara khusus. Spionase dapat membahayakan integrasi nasional karena rahasia negara akan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melemahkan integrasi nasional Indonesia. Kemudian wujud yang ketiga adalah berita hoak. Berita hoak adalah berita palsu atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Berita seperti ini menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Akibatnya akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan inilah yang menjadi awal ancaman integrasi nasional. Oleh karena itu, khusus untuk menanggulangi penyebaran berita palsu, masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi. Selain itu, masyarakat harus bijak dalam menyebarkan informasi. Berita hoaks tidak akan tersebar apalagi menimbulkan kesalahpahaman. Integrasi nasional akan tetap terjaga. Sudah seharusnya kemajuan iptek dimanfaatkan dengan bijak. Berinteraksi menggunakan beragam media sosial sangat bermanfaat, tetapi tetap muka dan saling bertegur sapa jangan ditinggalkan. Yang berikutnya adalah terorisme. Terorisme adalah bentuk kegiatan yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa takut atau trauma mendalam kepada korban. Aksi terorisme dapat menyasar siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani. Bahkan, pemerintah membentuk detasmen khusus atau Densus 88 untuk membasmi teroris. Apa hubungan teroris dengan integrasi nasional? Aksi teroris sering dikaitkan dengan agama tertentu atau ideologi tertentu. Hal ini bisa menimbulkan kebencian terhadap agama tersebut. Selanjutnya, terjadilah perpecahan. Kehidupan beragama tidak akan berjalan penuh toleran jika kondisi tersebut terus berlangsung. Integrasi nasional akan terancam. Kemudian berikutnya yaitu peredaran narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkoba juga sering disebut nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba merusak tunas-tunas negeri ini. Bagaimana negeri ini akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh jika tunasnya rapuh oleh narkoba? Bahaya narkoba mengancam para pelajar. Sasaran narkoba kian hari bertambah muda. Dahulu, sebelum ditemukan pengguna sabu seorang pelajar, kini telah ditemukan kasus pelajar menggunakan narkoba. Narkoba dijual dengan harga relatif murah, sehingga pasar narkoba meluas dan menyasar pelajar. Narkoba diselundupkan melalui jasa pengiriman barang. Pengedaran narkoba memanfaatkan agen pengiriman barang yang tidak mengecek atau membuka barang yang dikirim. Kini di beberapa kota besar menjadi target pengedaran narkoba. Narkoba menjadi ancaman bagi integrasi nasional karena pengguna narkoba cenderung enggan berpikir ke depan dan berperilaku menyimpang, sehingga mengganggu ketertiban umum. Pengguna narkoba tidak sempat berpikir untuk menjaga persatuan dengan toleransi. Pengguna narkoba sibuk memenuhi kebutuhan akan narkoba yang dosisnya kian meningkat. Para pengguna narkoba bahkan selalu melakukan segala cara meskipun dengan jalan melawan hukum. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Kenali narkoba agar tidak terjerumus menjadi pengguna. Masa depan Indonesia ada di tangan para pemuda. Menyelamatkan pemuda berarti menyelamatkan Indonesia. Kemudian wujud yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Globalisasi teknologi semakin nyata dengan munculnya internet. Internet mendefinisikan dari internet seluruh jaringan komputer yang saling berhubungan sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di dunia.
Berbagai informasi mudah diakses melalui internet, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Jual beli barang, jasa transportasi online, dan berbagai iklan memudahkan urusan manusia. Di satu sisi, internet memberi kemudahan tanpa membuang waktu. Di sisi lain, internet disalahgunakan untuk kejahatan. Oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan jaringan internet untuk menyebarkan fitnah, mengadu domba, menebarkan kebencian, penipuan, dan berita palsu yang mudah memecah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, internet atau teknologi apapun harus digunakan secara bijaksana. Kemudian berikutnya adalah ancaman wujud tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan tantangan? Tantangan adalah tindakan potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri berupa masalah untuk diselesaikan. Tantangan dapat mengubah kemampuan diri. Orang yang sering menghadapi tantangan akan semakin kuat. Bagaimana wujud tantangan dalam upaya menjaga integrasi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah bangsa Indonesia masih mudah diadu domba. Kemajemukan Indonesia seharusnya disikapi dengan toleran dan saling menghargai. Seluruh rakyat harus menyadari beragaman yang ada di Indonesia. Mereka memiliki saudara seluruh bangsa dan tanah air yang berbeda, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Menerima dengan penuh kesadaran bahwa yang dianggap baik oleh daerah satu belum tentu baik di daerah lain. Melalui kesadaran tersebut, rakyat Indonesia tidak akan mudah diadu domba dengan mengatasnamakan agama atau suku tertentu. Kemudian yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menilai budayanya paling baik diikuti dengan sikap merendahkan budaya lain. Etnosentrisme menjadi tantangan integrasi nasional karena mengubah sudut pandang orang terhadap budaya lain susah dilakukan, kecuali ada kesadaran dalam diri untuk menghormati budaya lain dan menganggap seluruh budaya yang ada adalah kekayaan negara Indonesia yang harus dihormati dan dilestarikan. Dengan demikian, sikap etnosentrisme dapat dihilangkan. Kemudian wujud tantangan yang ketiga adalah individualisme. Individualisme merupakan paham individu atau mementingkan diri sendiri. Biasanya, orang-orang yang hidup di perkotaan cenderung individualis dibandingkan orang-orang yang hidup di pedesaan. Orang perkotaan biasanya disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak banyak waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga di lingkungan sekitar. Padahal manusia selalu membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Bayangkan jika paham individualis ini berkembang, integrasi nasional tidak akan tercipta. Tiap-tiap orang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum. Akibatnya, benturan kepentingan terjadi karena sifat dasar manusia ingin didahulukan. Selanjutnya terjadi konflik antar individual atau golongan yang mengancam integrasi nasional. Kemudian wujud tantangan yang keempat adalah degradasi moral. Degradasi moral berarti kemunduran, kemerosotan, atau penurunan moral masyarakat Indonesia.
Degradasi moral jika diartikan sebagai fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun kelompok orang. Contohnya, tidak bertegur sapa saat berpapasan dengan tetangga, tidak berpamitan dengan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, tidak memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Ketika ada orang lain bertanya alamat rumah, tetap menunduk dan asik main game, serta melakukan tindakan pengeroyokan sehingga menyebabkan orang lain terluka. Kasus tersebut menggambarkan kemerosotan moral anak bangsa. Kemerosotan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memberi dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kerusakan moral. Perkembangan internet dan ponsel berteknologi tinggi sering disalahgunakan untuk mengakses situs yang berbau pornografi. Penyalahgunaan teknologi internet memberikan andil besar dalam kemerosotan moral generasi penerus bangsa. Faktor kedua adalah keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang senantiasa memegang teguh ajaran agama pasti tidak akan tergelincir pada perbuatan tercela. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak keimanan seseorang menurun, potensi kesalahan terbuka. Perbuatan tercela cenderung dilakukan sehingga terjadilah kemerosotan moral. Kemudian yang faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik cenderung membuat seseorang menjadi lebih baik. Lingkungan dalam hal ini bukan sebatas lingkungan keluarga, akan tetapi lebih luas lagi, meliputi lingkungan pergaulan, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang baik akan membawa seseorang pada kebaikan. Lingkungan yang buruk membuat seseorang cenderung berbuat buruk. Oleh karena itu, seseorang harus berpegang teguh pada ajaran agama dan hukum yang berlaku agar tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Yang berikutnya, yang ketiga adalah cara menghadapi ancaman dan tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Pemerintah telah membuat formulasi baru untuk mencegah potensi ancaman integrasi nasional. Formulasi tersebut adalah meningkatkannya nasionalisme melalui bela negara. Kita melihat pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selain sebagai kewajiban besar manusia, upaya bela negara juga kehormatan bangsa setiap warga negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban mengabdi kepada bangsa dan negara. Upaya bela negara dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang sering kita singkat dengan AGHT. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindakan kriminal dan politis. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri
bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Tantangan adalah hal atau usaha yang menggugah kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah dasar hukum dalam bela negara. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara. Kesadaran bela negara dihakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan bersedia berkorban bela negara. Ruang lingkup bela negara sangat luas, lebih luas dari sekedar waspada. Melalui dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya sikap dan perbuatan yang baik bagi bangsa dan negara. Bela negara merupakan unsur yang mampu menjamin tegak kukuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur dari bela negara tersebut adalah yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Cara bela negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara Indonesia. Usaha warga negara untuk melakukan bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara bela negara dapat dilakukan melalui beberapa wujud. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran atau yang sering kita singkat dengan istilah Diksar. Kemudian pengabdian sebagai anggota TNI ataupun Polri. Kemudian mengabdikan diri sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Demikianlah materi hari ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk Bapak sebagai pribadi dan untuk Anda semuanya. Atas perhatian semuanya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.